Shalom saudaraku, berjumpa lagi di dalam program Sejenak Berbagi hari ini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya suatu bangsa harus memiliki yang namanya jati diri bangsa atau identitas bangsa. Mengapa? Identitas merupakan ciri khas yang akan membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Dan kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka yang akan kita peringati beberapa hari lagi, yaitu tanggal 17 Agustus nanti. Sebagai bangsa yang merdeka, kita memiliki identitas atau jati diri kita berdasarkan ideologi, yaitu Pancasila. Itulah ciri khas Indonesia yang membedakan Indonesia dengan bangsa yang lain. Begitu pula secara personalitas, warga negara Indonesia harus memiliki yang namanya identitas pribadi atau tanda pengenal, ID card atau yang kita sebut dengan KTP. Bahkan saat ini anak-anak pun diharuskan pemerintah untuk memiliki tanda pengenal. Itu mengapa tanda pengenal sangat penting, karena dengan tanda pengenal atau identitas diri itu yang akan membedakan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Bahkan kembar identik pun harus memiliki yang namanya dua identitas atau identitas berbeda. Dan ada pidana yang mengatur ketika warga negaranya memiliki identitas ganda. Mengapa identitas sangat penting dalam kehidupan kita? Dan sebagai orang yang percaya, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita juga akan sama-sama belajar mengapa identitas orang percaya sangatlah penting. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita memiliki identitas, yaitu umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah imamat-imamat yang rajani, hulu-hulu balang kerajaan Allah yang melayani untuk kepentingan Allah. Bapak Ibu, kita dari tadinya yang tidak pantas dan tidak layak menjadi layak dan pantas karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Dia membayar kita dengan darahnya yang mahal, dan itu sudah lunas bagi kita semua, sehingga kita mendapatkan identitas yang pantas sebagai anak-anak Allah yang melayani Tuhan sebagai Bapa di surga untuk kepentingan kerajaannya. Matius 6 ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sudah jelas di sini Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita memiliki Bapa yang harus kita layani, dan Bapa ini adalah Bapa yang berkediaman di sorga. Menjadi satu hal yang kontroversial dan radikal ketika Tuhan Yesus dalam doanya pada waktu itu menyebut Allahnya dengan sebutan Bapa. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi sangat menghargai dan menghormati Allah mereka dan menyebutnya sebagai Adonai. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran, satu relasi yang lebih eksklusif, yang bisa tercipta, yang lebih intimate antara Bapa dan anak. Kita bisa menyebut dia Bapa. Dan hal ini menjadi hadiah atau menjadi kado atau menjadi penghargaan bagi kita, sekaligus menjadi tanggung jawab yang besar ketika kita menyebut dia Bapa, dan Bapa kita adalah Bapa yang di sorga. Maka kepentingan kita haruslah kepentingan kerajaan sorga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai Kristen jangan kita mendevaluasi tentang kekristenan itu sendiri. Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus jangan hanya menjadi Kristen yang berstatus di KTP saja, tetapi kita harus benar-benar menjadi pengikut Kristus yang rela, yang siap untuk meneladani karakter teladan Yesus Kristus selama dia berada di bumi ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan sebatas identitas, tetapi identitas yang pantas yang kita dapatkan dari penebusan Kristus di atas kayu salib. Untuk itu, kita harus tetap menjaga, mempertahankan, bahkan menghargai setiap yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita harus menjaga dan mempertahankan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan Engkau alasan aku hidup, maka sudah seharusnya kita hidup untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah seperti Tuhan Yesus, teladanilah teladan Tuhan Yesus yang hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Pertahankan identitas kita sebagai orang yang percaya. Identitas yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah identitas yang pantas, yang nantinya akan membawa kita sampai pada kekekalan, yaitu kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kami berdoa di siang hari ini Tuhan, untuk kami yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan meteraikan itu secara sempurna di tanah hati kami yang subur. Supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati, kami dikuatkan. Tapi kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, memberkati setiap yang sudah menonton kebenaran firman Tuhan melalui program Sejenak Berbagi hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah Sejenak Berbagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.